Nabi Lut adalah saudara Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahnya Hasan bin Tareh. Nabi Lut diutus sebagai rasul pada kaum yang mendiami wilayah timur, mulai dari Israel hingga Yordania. Ibu kota Laut Mati, Sodom, terletak di utara Basin. Di Laut Mati, hampir seluruh masyarakat tersebut melakukan gaya hidup promiskuous, yaitu melakukan hubungan seksual sesama jenis, yaitu laki-laki dan laki-laki, yang artinya di sini meninggalkan perempuan. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan yang sangat buruk. Nabi Lut sempat berpesan kepada mereka untuk menghentikan perbuatan tersebut, selain untuk menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka mengabaikannya dan malah mengingkari kenabiannya. Akhirnya kaum Nabi Lut dibinasakan dengan musibah yang sangat dahsyat dan mengerikan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Nah sobat, dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi Lut yang memberikan nasihat kepada umatnya, seperti dalam surat Asy-Syura, yang berarti kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Aku memang rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, dan aku tidak meminta upah darimu atas ajakan ini. Pahala hanya dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi laki-laki atau homoseksual di antara manusia, dan kamu meninggalkan wanita yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istrimu? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Jawab mereka, "Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, maka kamu termasuk orang yang diusir." Lut berkata, "Aku sangat membenci tindakanmu." Kaum Lut telah mengancam Nabi Lut dan membencinya karena mengajak umatnya beriman. Ayat selanjutnya dalam Al-Quran diceritakan dalam surat Al-A'raf, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu melakukan perbuatan fasih itu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki dan melampiaskan syahwatmu kepada mereka, bukan kepada perempuan. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang durhaka." Jawaban kaumnya hanya sekedar berkata, "Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya dari kotamu." Padahal mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, masyarakat Sodom. Masyarakat Sodom merupakan masyarakat yang derajat akhlaknya rendah dan moralnya rusak. Masyarakat Sodom tidak memiliki keyakinan agama atau nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kefasikan merajalela dalam kehidupan sosial. Pencurian dan perampasan harta benda merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedang yang lemah menjadi penindasan. Dan pelecehan, maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri kehidupan mereka adalah perilaku homoseksual di kalangan laki-laki dan perilaku lesbian di kalangan perempuan. Kedua jenis kejahatan itu begitu merajalela di masyarakat, sehingga sudah menjadi budaya bagi kaum Sodom. Pendatang baru yang baru masuk ke Sodom tidak akan aman dari gangguan mereka. Jika dia membawa barang berharga, maka barang miliknya akan disita. Jika dia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak terselamatkan. Namun jika pendatang baru tersebut adalah pria berwajah tampan dan berpenampilan baik, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban dari perbuatan kejam pihak laki-laki tersebut. Dan sebaliknya, jika yang datang adalah seorang perempuan muda, maka dia akan menjadi mangsa bagi perempuan tersebut pula. Pada masyarakat yang kemerosotan akhlak dan penyakit sosialnya begitu parah,
Nabi Lut diutus sebagai Rasul untuk mengangkat mereka dari lembah aib, kebodohan, dan kesesatan, serta membawa mereka ke dunia yang bersih dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kebiasaan buruk, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan yang diilhami iblis dan setan. Beliau memberikan pencerahan kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridho perbuatan yang mereka lakukan yang bersifat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal baik mereka. Barang siapa yang beramal soleh, maka akan dibalas dengan surga di akhirat. Sedangkan bagi mereka yang berbuat keburukan akan dibalas dengan dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Lut alaihissalam menyuruh mereka untuk meninggalkan adat istiadat, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan tersebut bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta melanggar hikmah yang terkandung dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka juga diberi nasihat untuk saling menghormati hak dan harta milik masing-masing dengan meninggalkan tindakan penjarahan, pembajakan, dan pencurian yang selalu mereka lakukan di antara mereka sendiri, dan khususnya kepada pengunjung yang datang ke Sodom. Melakukan hal itu akan merugikan diri mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam negeri mereka, hingga masing-masing dari mereka akan merasa nyaman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwah sesuai dengan tugas dan risalahnya. Beliau tidak henti-hentinya memanfaatkan setiap kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, mengajak mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beribadah kepadanya, mengajak umatnya untuk beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Namun, kemerosotan akhlak telah lama hidup dalam pergaulan mereka, dan pengaruh hawa nafsu serta godaan setan yang begitu kuat mengendalikan tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajaran Nabi Lut yang dilakukan dengan sabar dan tekun tidak mendapatkan tempat di hati pikiran mereka, dan lenyap bagaikan jerikan di tengah gurun pasir. Telinga mereka telah tunduk terhadap ajaran Lut, sedangkan hati dan pikiran mereka telah tersumbat oleh ajaran setan dan iblis. Akhirnya kaum Nabi Lut merasa jengkel mendengar gencarnya dakwah dan nasihat Nabi Lut, dan memintanya untuk menghentikan dakwahnya. Menghadapi pengusirannya dari Sodom dan seluruh keluarganya dari pihak Nabi Lut, tidak ada lagi harapan bahwa masyarakat Sodom dapat terangkat dari lemah kesesatan dan keruntuhan moral mereka. Dan sesungguhnya terus berdakwah kepada mereka yang sudah buta, tuli hati dan pikiran itu menyia-nyiakan masa ibadahnya, dan satu-satunya cara menurut pemikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak yang serius ini dengan membinasakan mereka dari muka bumi sebagai balasan atas kekeras kepalaan mereka, sehingga mereka menjadi ibrah dan menjadi pembelajaran bagi orang-orang di sekitarnya. Beliau memohon kepada Allah agar memberikan pembelajaran kepada umatnya berupa azab di dunia, sebelum azab yang menanti mereka di akhirat. Permohonan dan doa Nabi Lut diizinkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengutus 3 malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka lah para malaikat yang menemui Nabi Ibrahim dengan membawa kabar lahirnya Nabi Ishak, dan menceritakan kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas menurunkan azab terhadap kaum Nabi Lut. Penduduk kota Sodom pada kesempatan pertemuan ini, di mana Nabi Ibrahim telah meminta agar hukuman terhadap
penduduk Sodom ditunda dengan harapan agar mereka kembali sadar dengan mendengarkan ikutan ajaran Nabi Lut serta bertaubat dari semua maksiat dan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan mereka. Nabi Ibrahim meminta agar putra saudaranya Lut diselamatkan dari hukuman kaum Sodom. Permintaan kepada para malaikat diterima dan dijamin Lut dan keluarganya tidak kena azab. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan berbadan yang sangat berotot tegap. Dalam perjalanan memasuki kota, mereka bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan ayu. Malaikat bertanya kepada gadis itu apakah mereka akan diterima di rumahnya sebagai tamu. Gadis itu tidak berani mengambil keputusan sebelum berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka gadis itu meninggalkan para pemuda itu dan segera pulang ke rumah dan memberitahukan ayahnya, yaitu Nabi Lut. Mendengar kabar tentang putrinya, Nabi Lut pun bingung harus memberikan jawaban apa kepada pendatang yang ingin menemuinya di rumahnya. Nabi Lut sempat berpikir sejenak untuk menerima tamu tersebut. Menurut hal tersebut pasti akan menimbulkan risiko bagi dirinya dan tamunya, di mana kaumnya tergila-gila dengan hubungan sesama jenis dengan para pemuda yang berbadan bagus dan berwajah tampan. Padahal jika hal ini terjadi, maka dia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab atas keselamatan tamunya. Padahal dia merasa tidak berdaya menghadapi umatnya yang kejam dan haus akan kemaksiatan. Nabi Lut memutuskan untuk menerima pemuda itu sebagai tamu di rumahnya. Lut hanya pasrah pada Allah dan berlindung jika ada kendala yang akan datang, lalu dia pergi sendiri menjemput tamu yang menunggu di pinggiran kota dan mengundang mereka bersama-sama ke rumahnya. Saat itu kaum Sodom telah diselimuti kegelapan dan masyarakat sedang tidur nyenyak di rumah masing-masing. Nabi Lut pun berpesan kepada anak dari istrinya agar merahasiakan kedatangan anak lelaki tersebut agar tidak didengar atau diketahui oleh kaumnya. Namun kekejaman istri Nabi Lut alaihissalam yang juga sependapat dengan kaum Sodom membocorkan kabar kedatangan tamu Lut kepada mereka. Kabar kedatangan tamu tersebut tersebar luas karena istri Nabi Lut. Segerombolan laki-laki Sodom yang buta seksual datang ke rumah Nabi Lut ingin memuaskan nafsu seksualnya. Setelah lama tidak mendapat anak muda, mereka berteriak agar Lut melepaskan pemuda tampan itu agar bisa diberikan kepada mereka untuk memuaskan nafsunya dengan teriakan mereka. Nabi Lut tidak membukakan pintu bagi mereka yang memanggil. Nabi Lut berpesan agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengganggu tamu-tamu yang datang dari jauh yang patut dihormati dan dimuliakan. Mereka diimbau untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang keji, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan manusia sebagai makhluk paling mulia di muka bumi. Nabi Lut menyeru agar mereka kembali kepada istri-istrinya dan meninggalkan perbuatan maksiat dan tercela sebelum mereka terkena azab dan siksa Allah. Seruan dan nasihat Nabi Lut tidak dipedulikan dan diabaikan. Bahkan mereka bersikeras akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan jika pintu tersebut tidak dibuka dengan sukarela. Merasa tak berdaya lagi menahan arus kaumnya yang memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, Nabi Lut bersabda kepada tamunya, "Sesungguhnya aku tak berdaya lagi menahan orang-orang yang menyerbu rumahnya. Saya tidak punya senjata atau kekuatan secara fisik maupun melawan secara kekerasan, dan saya
juga tidak mempunyai keluarga atau kerabat yang mereka hormati yang dapat saya mintai bantuan. Maka aku merasa kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak bisa mengatasi gangguan untuk tamu-tamu yang ada di rumah sendiri. Mendengar keluh kesah Nabi Lut, lalu para pemuda itu menceritakan kepadaku bahwa sesungguhnya mereka adalah para malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus Allah untuk menurunkan azab dan siksa atas umatnya atas segala kejahatan dan kemaksiatan yang kotor. Para malaikat menyuruh Nabi Lut untuk membuka pintu selebar-lebarnya agar memberikan kesempatan bagi orang-orang yang haus berhubungan intim dengan pria tersebut. Namun sayangnya ketika pintu dibuka dan melangkah maju untuk masuk, pandangan mereka tiba-tiba menjadi gelap dan mereka tidak dapat melihat apapun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka, lalu mereka usap-usap dan digosok-gosok mata mereka, ternyata mereka sudah menjadi buta. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lainnya, berteriak-teriak, bertanya gerangan apa yang menjadi mereka buta dengan mendadak. Para malaikat pun berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan ke kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi temannya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak bergema meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-hentinya menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya itu. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarkan sendiri, dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati kota Sodom di waktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyat di bawah kaki rakyat Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hentakan disertai angin yang sangat kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta penghuninya bertebaran mayat-mayat yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Sodom, dan hancurlah kota tersebut. Namun masih ditinggalkan kesan-kesan kehancuran kota tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kaum yang kemudian yang melalui jalan tersebut. Demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Itulah kisah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Kami doakan semoga Anda selalu sehat dan dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tentunya dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton video ini, yuk dukung dulu channel Majelis Asy'ari dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif dari kami. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, karena pada hakikatnya kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika Anda memiliki kritik, saran, sangat dipersilakan untuk menulis saran Anda di kolom komentar, karena saran Anda sangat membangun dan meningkatkan Majelis Asy'ari dalam membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.